Mazlan, bahagian siswa Azhar, melibatkan mungkin isu pertukaran, mobiliti dan sebagainya. Mungkin kita perpanjangkan di situ. Kemudian Dr. Rahman ini bertanggungjawabkan bidang jaringan, khusus di Pusat Kajian Sudin untuk membincangkan secara lebih jauh lagi apakah kerap kerja yang boleh kita setujui bersama dalam rangka jaringan itu. Jadi saya nak buka dulu buah pandangan daripada ahli-ahli ataupun apakah Tuan Madai Dr. Muhammad Nawar ada memberi input selaku Timbalan Dekan Badan Pendidikan dan Inovasi. Dr. Rahman, saya pulang dulu. Kita secara tidak formal lah, tetapi biar ia berbutir. Ya, silakan. Kalau boleh untuk lebih spesifik rakan-rakan mungkin bisa satu bulan ya supaya bisa dibincangkan lebih waktu kita buka teman-teman. Baik, jadi kita mencadangkan supaya jangan jalan lebih teratur. Mungkin kita boleh bermula dengan daripada Dr. Muhammad Pramana Dr. Muhammad dulu. Kemudian kita boleh ikut ya teman-teman daripada editor dan sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi Profesor Madai Setiap Hari yang saya hormati, Prof. Dr. Irwan, tetamu-tetamu daripada universiti, institusi pengajian tinggi, agensi-agensi dan semua yang daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Secara umum pendidikan di UKM sama sebagaimana Prof. Irwan sebut tadi lah, kita mengkaji kita sendiri. Tapi saya secara peribadi pernah duduk di Indonesia mengkaji Indonesia. Tapi bukanlah lama. Saya pernah berada di Indonesia lebih kurang sebulan untuk mengkaji pendidikan Islam di Indonesia, di Jawa Timur, daripada Jakarta sehingga Surabaya. Pesantren, IAIN, universiti, swasta, universiti negeri, daripada pelbagai mazhab, termasuk Syiah, Murtadah University, sampailah kepada IAIN Surabaya. Ada sedikit pengalaman berada di Indonesia, mengkaji Indonesia. Selain daripada itu, semuanya kaji apa yang berlaku di Indonesia sama sebagaimana Prof. Irwan cakap. Tetapi ruang dan peluang tu sentiasa ada. Cuma di Universiti Kebangsaan Malaysia, rakan-rakan saya ini, saya rasa dia sangat berpengalaman dengan Indonesia. Pada kebanyakan kita berhubung dengan Indonesia adalah berkaitan dengan seminar. Dan seminar, banyak seminar. Khususnya sebelum PKP itu kita banyak seminar di serata Indonesia, daripada duduk di Jawa Timur sampai ke Ambon. Dan selebih daripada secara research mendalam belum ada. Dan dari sudut penerbitan kita pernah membuat kerjasama dengan Menado untuk nak menerbitkan artikel dalam jurnal Scopus, walaupun bagaimanapun di hujung proses tidak berjaya. Tidak berjaya. So ada beberapa perkara yang saya rasa kita boleh berbincang. Pertama dari sudut sambung, kita menyambung balik proses-proses seperti persidangan-persidangan bersama. Kemudian kita boleh melakukan research bersama sebagai satu pembaharuan daripada apa yang pernah kita buat, sebagai lanjutan daripada persidangan-persidangan yang pernah kita sama-sama anjurkan, dan penerbitan. Di UKM juga kita ada di Fakulti Islam sendiri kita ada 5 jurnal, satu jurnal bertaraf WAS, Scopus, dan WAS, WAS, iaitu jurnal IG, International Journal of Islamic Thought, yang chief editornya adalah
Profesor Dr. Ahmad Sanawari Long. Okey. Dan kita juga ada jurnal Islamiat. Jadi Islamiat ni diistimewa sikit, umur dia lebih sama dengan UKM. Lebih kurang berapa UKM? UKM umur 70. Berumur 50 tahun, tetapi dia tu sudah berumur 50 tahun. Dia dah lama. Dia berstatus WOS, WOS, dan baru dihantar submit untuk indeks corpuskan. Untuk sama-sama kita berdoa supaya proses itu dimudahkan. Dan ada 3 lagi jurnal yang hanya diindeks di peringkat negara Malaysia, masih lagi dalam proses untuk diindeks corpus. So itu jurnal-jurnal yang kita ada, dan proses untuk bagaimana kita nak bekerjasama dari sudut penerbitan jurnal pun saya rasa kita boleh bincangkan pada pagi ini. Umpamanya Islamiat itu di bawah kendalian saya, Timbalan Dekan, dan ketua editornya adalah Profesor Madya Dr. Latifah. Kat situ kita boleh discuss tentang bagaimana jurnal tetamu-tetamu yang hadir ini boleh menerbitkan daripada artikel dalam jurnal kami, dan kami boleh menerbitkan dalam jurnal 4 editor besar yang datang pada hari ini. So saya ini peluang yang terbaik. Dan satu lagi perkara yang saya rasa perlu diambil berat ataupun perlu direbut peluang ini adalah di sini, di Malaysia, di UKM ni, penerbitan cross country di antara 2 negara ni, satu benda yang dia punya KPI mileage dia sangat tinggi, tapi kita masih belum berupaya nak buat, kerana kadang-kadang Indonesia siap artikel, kita tak siap. So masa tu so kita rasa macam di sini kita boleh sekurang-kurangnya briefing macam mana kita nak strategikan benda tu untuk nak sama-sama mencapai apa yang kita nak capai pada hari ini. Saya rasa apa lagi yang saya nak cakap saya rasa macam adalah lebih baik, saya minta sahabat-sahabat saya ni bercerita tentang apa yang research yang dia sedang buat, untuk nak tengok apa yang boleh dihubungkan dengan dengan situasi di Indonesia. Contohnya Dr. Jafari, dia seorang yang sangat mahir tentang penelitian berkaitan dengan toleransi agama, perbandingan agama, apa sahaja yang bukan sahaja dalam agama Islam, dalam agama Hindu, agama Kristian. Dan kami pernah tidur di dalam gereja, dan kami pernah dikejar anjing ketika duduk dalam gereja bersama-sama dengan Dr. Jafari, saya dan Dr. Jafari. So bukan sangat berpengalaman lah untuk Kristian di Malaysia. Daripada Kuala Lumpur sampai ke Sarawak, kita ada pengalaman mengkaji benda tu, dan kepakaran kami di Indonesia, kita insya-Allah kita berkongsi dengan IIN Ambon. Dan Dr. Jafari juga sangat mahir dengan Hindu. Tadi kami juga pernah bentang paper di Universiti Bali, di Universiti Hindu Bali sampai seminggu. Kan? Sampai jemu lah, duduk Bali juga 2 minggu duduk Bali. Dengan monyet pun dah kenal lah. Ada benda hari ni dengan monyet kan. Jadi Dr. Jafari sangat berpengalaman tentang toleransi agama atau perbandingan agama. Begitu juga dengan Dr. Farhana dan Dr. Yusri. Dr. Farhana dengan Dr. Yusri ni dia lebih kepada Dr. Jafari punya mentee lah. Dr. Mazlan dia sangat berpengalaman tentang penyelidikan berkaitan dengan tafsir, jenis-jenis tafsir, kesalahan tafsir, penyelewengan tafsir, dan apa sahaja berkaitan dengan tafsir. Inilah orang dia. Nanti kita minta dia sendiri yang bercakap tentang apa yang sedang dia buat, yang terkini tadi buat. Saya ingat tentang Kelantan ya. Kemudian kita ada Dr. Rahman, kita ada Dr. Fariza. Dia seorang yang expert tentang ekstremism dan women extremism. So Dr. Wan Fariza, kalau maknanya dia selalu bercakap, dijemput untuk bercakap di Indonesia pun, termasuk tentang ekstremism, radicalism,
terorisme, rehabilitation, semua yang ism tu. Dia baca. So, begitu juga dengan Dr. Indriati, dia sangat mahir tentang kajian-kajian berkaitan dengan feminism. Yang ni ahli tasawuf. Sebab tu dia topeng ni tak buka. Sebab dia ahli tasawuf. Dia Inayat Khan, seorang yang sangat pakar dalam tasawuf dan perkhususan dalam tokoh Inayat Khan. Begitulah, yang lain-lain saya ingat kita bagi peluang dia orang. Dan saya sendiri pun sekarang ni sedang meneliti ekstremisme ni, sedang meneliti ataupun membuat satu garis panduan bagaimana untuk nak menangani ekstremisme dan radikalisme di Malaysia. Dan sering berbincang dengan Dr. Nurul di Indonesia dan bersama dengan Dr. Muhammad Ali di Singapura untuk cari satu jalan bersama-sama untuk nak rehabilitasi perkara itu ideologi itu di serantau. So saya serap pada Dr. Mazlan untuk nak cerita apa yang dia ni timbalan dekan siswaza. Ada apa-apa soalan tentang macam mana nak masuk siswaza, beasiswa yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar siswaza Indonesia nak masuk. Selain daripada penyelewengan tadilah, selain daripada yang penyelewengan tadi tu, dia juga adalah timbalan dekan siswaza. Dan kalau siapa-siapa yang nak tanya macam apa peluang-peluang yang pelajar-pelajar daripada Indonesia nak masuk Malaysia, apa jenis beasiswa yang kita tawarkan, berapa banyak tempat yang kita tawarkan, apa jenis kemasukan, itu semua boleh rujuk pada Dr. Mazlan dan saya juga pada Dr. Mazlan untuk Dr. Johari majlis seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang hormati Prof. Irwan dan ahli delegasi semua dan juga Pemaria Dr. Jaafar Awal sebagai wakil pengurusi pusat Usuluddin Al-Falsafah Fakulti Pengajian Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Saya ditugaskan ataupun diamanahkan untuk mengumumkan timbalan dekan ataupun dipanggil wakil dekan. Wakil dekan bahagian siswaza, siswaza pasca sarjana. Ya. Kalau dulunya di Fakulti Islam ini ramai pelajar daripada Indonesia yang datang menyambung pengajiannya ke UKM. Tetapi akhir-akhir ini bilangannya sangat berkurangan. Saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin kami boleh juga mendapat jawapannya daripada bapak-bapak sekalian. Kalau dulu memang ramai sekali bilangannya. So kami harapkan dengan pertemuan ini, insya-Allah kita buka ruang sebagaimana yang disebut juga oleh Prof. Irwan tadi. Kita cuba buka ruang dan peluang di antara universiti di Malaysia dan juga universiti di Indonesia, bagaimana untuk mereka para pelajar sama ada di S2 ataupun S3 menyambung pengajian mereka di Malaysia ataupun kami juga menyambung pengajian di Indonesia. Jadi mungkin ataupun tentang apa disebut oleh Pak Irwan juga tentang pertukaran pelajar. Itu pun juga mungkin boleh kerana kami ada 5 pengajian di siswaza. Kami ada pengajian mixed mode, iaitu subjek dan juga tesis, ataupun fully coursework, semuanya subjek sahaja. Saya rasa ini membolehkan para pelajar kita hantar ke Indonesia untuk kita tengok maknanya subjek-subjek yang hampir sama untuk mereka ambil di Indonesia, dan begitu juga pelajar-pelajar peringkat S2 datang ke Malaysia untuk mereka mengambil subjek-subjek yang hampir sama dengan subjek yang ada di Malaysia. Begitu juga tentang tentang kita pun ada persatuan siswaza. Saya rasa ini pun juga kalau kita boleh buat lawatan ataupun perkongsian seminar ataupun
wacana di antara pelajar siswaza pasca siswaza di Indonesia dengan pelajar-pelajar pasca siswaza di UKM. Saya rasa memang banyak ruang dan peluang yang ada, cuma mungkin sebelum pada ini tidak diterokai. Jadi dengan pertemuan ini daripada banyak universitas-universitas yang menyertai rombongan pada hari ini, anda rasa banyaklah maknanya kita boleh buat hubungan tersebut. Jadi saya rasa mungkin hari ini kita boleh berbincang dengan lebih lanjut lah tentang hubungan pelajar dan dosen sekalipun tidak ada masalah. InsyaAllah kita boleh buka ruang dan peluang ini untuk kita bincang secara lebih lanjut. Silakan saja kepada anda. Terima kasih Dr. Jafari. Saya lupa beritahu, ada seorang Dr. Yunus yang pakai rongkok di belakang tu. Tertinggal. Dia celik tapi dia seorang yang pakar tentang bukan celik. Dia punya bidang ni adalah tafsir Braille, tafsir orang yang buta dan penulisan-penulisan hadis yang untuk orang buta boleh rujuk kepada. Ni semua nampak celik tapi dia mahir. Dia memang celik lah. Tapi dia melihat apa keperluan orang yang tak celik. Dia lupa kawan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Dr. Yunus tadi bidang Braille, kepakarannya tentang Braille sedang dibangunkan penelitian itu secara lebih lanjut. Okey, baik. Jadi saya dah dengar tadi beberapa poin, beberapa isu yang dibangkitkan oleh pihak UKM. Jadi barangkali saya boleh buka pula isu-isu yang dibangkitkan, ruang-ruang, peluang-peluang yang boleh disajikan daripada pihak Indonesia, mana-mana pihak. Ya, silakan ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Fiha Wijayati dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya dari Fakultas Syariah Lampung, Sumatera bagian selatan. Ya. Tadi menyebutkan kepakaran ya. Kajian saya ada di gender dan hukum keluarga Islam. Jadi riset saya terakhir tentang pengalaman perempuan yang menginisiasi perceraian di pengadilan agama akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dari riset tersebut saya sudah menuliskan beberapa artikel turunan. Salah satunya di bawah bimbingan Profesor Irwan Abdullah, saya menulis tentang justice broker. Jadi kepala desa yang membantu perempuan di dalam proses perceraian. Jadi dia unofficial, tetapi dia ikut terlibat di dalam proses perceraian, dan itu berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan yang mencari keadilan di pengadilan agama. Lalu saya, tadi disampaikan oleh Prof. Irwan Abdullah, ada di Pusat Studi Gender dan Anak, dan saya juga mengelola jurnal yang masih struggle, jurnal Setara, jurnal studi gender dan anak, yang di situ kami mencoba membatasi skup pada gender, Islam, dan sosial inklusi. Nah, dari forum ini saya berharap mengundang Bapak Ibu sekalian dari UKM untuk dapat berkontribusi di dalam jurnal yang kami kelola, baik itu sebagai penulis maupun sebagai reviewer. Karena bagaimanapun untuk menaikkan grade jurnal kami harus melibatkan teman-teman akademisi dari luar Indonesia. Jadi saya mengharap sekali partisipasi dari Bapak Ibu untuk bisa menjadi penulis, juga menjadi reviewer di jurnal kami. Lalu yang kedua, misi saya untuk datang di UKM, saya memiliki komunitas
yang kami sebut dengan Payuni, Pasar Yosomulyo Pelangi, yang di situ adalah pemberdayaan masyarakat. Dan di tahun ini kami akan menyelenggarakan ulang tahun yang keempat. Mulanya kami bergerak di pemberdayaan ekonomi, tapi kemudian berkembang. Kami punya sekolah desa, kemudian ada sekolah perempuan penggerak, ada juga sekolah seni, dan insya Allah di bulan Oktober nanti kami ada ulang tahun yang ingin merayakan kemandirian perempuan. Salah satu tema yang kami usung dan mengundang Bapak Ibu aktivis gender maupun feminisme untuk bisa terlibat di dalam kegiatan tersebut. Salah satunya nanti adalah seminar internasional dan diskusi-diskusi serial yang di situ melibatkan banyak pakar dari beberapa perguruan tinggi dan dari berbagai negara. Saya kira itu 2 poin yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih sekali jika Bapak Ibu berkenan memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menemukan Prof. Yaman Abdullah dan Dr. Ja'far selaku pengurusi Pusat Studi Kajian Studi dan Falsafah dan para dosen yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hamam Izada, saya Editor-in-Chief untuk Jurnal Ahkam, sudah teredit Scopus. Pertama yang saya sampaikan dalam forum ini terkait dengan collaborative research. Karena saya secara pribadi juga sudah melakukan collaborative research dengan USIM Negeri 9 2 tahun itu. Terbit di Routledge dari topik-topik tentang SDGs dan terorisme. Kajian saya tentang terorisme dan radikalisme dengan Dr. Hindun dan Dr. Abdur Dr. Hindun, ada yang tahu ya? Ya, Abdur Ghazali. Yang kedua juga ada kolaborasi penerbitan publikasi untuk di jurnal kami, Jurnal Ahkam. Nah, tentu karena kami ini di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada sejumlah riset yang selalu hendak dikolaborasikan dengan perguruan tinggi di luar negeri, terutama di Malaysia ini. Tentu kami juga berharap ada collaborative research antara UIN Jakarta dengan UGM, karena kami baru dengan UM dan USIN. Nah, UGM belum ada partner. Alhamdulillah dengan pertemuan saya di sini bisa memperbanyak partnership antara UIN Jakarta dengan Universitas Malaysia, khususnya dengan UGM. Yang kedua terkait dengan publikasi untuk karena ini penting, kami juga ingin memperluas international connection terutama di negeri Melayu seperti di Malaysia dan di Thailand dan Singapura. Ya, kami juga berharap karena beberapa artikel dari USIN juga sudah kami terbitkan, jadi beberapa artikel dosen di UGM belum ada ya. Boleh diantar. Boleh diantar menjadi satu ke Ahkam. Ya. Karena penting juga UM sudah, kemudian dengan kami selalu koordinasi dengan UM dan USIN, termasuk dengan International Conference, biasa dengan 2 perguruan tinggi. Dan kami pernah conference di sini di UM di tahun 2018, conference dengan UM di UM. Akademi Pengapi. Iya, Pengapi. Ya, betul. Jadi jika memungkinkan ya, kita bisa internal conference untuk ICRJ, International Conference Law and Justice di UGM, karena lebih bagus. Karena
minggu yang lalu kita di Lombok ya, di Mataram. Yang terakhir, program terima kasih saya secara pribadi diundang dalam pasukan Prof Irfan di IAS ini, sudah dilibatkan di sini karena saya ini termasuk pemain baru, orang baru ya, jadi dan alhamdulillah dapat teman di sini banyak sekali, termasuk juga teman-teman dari Malaysia, agar kita bisa saling berkolaborasi dan berfungsi ya, berbagi ya, berfungsi. Dan yang terakhir mungkin jika dimungkinkan nanti untuk pembelajaran atau pengajaran student exchange ya untuk pasca sarjana, khususnya, tapi saya tidak tahu apakah di sini ada Islamic Law and Politics. Ada. Kalau ada, Law tu ada, politik tu pasti. Law tu ada, law and politics. and politics ya. Jadi kalau Kita boleh tengoklah dia punya ya, sinopsis itu, untuk kita kaji. kalau bisa misalnya mahasiswa kami ke sini 1 minggu 7 hari, lalu setiap hari diberikan materi tentang Islamic Law and Politics di sini. Karena kami di masa sekarang ini baru banyak luar negeri juga, untuk KKN saja kan, pengabdian masyarakat itu sudah ke Jepang, ke Korea, Turki dan juga negara-negara lain. Jadi untuk student exchange itu penting bagi kami untuk jalan-jalan negeri Malaysia. Saya sendiri juga sudah comparative studies, kalau saya sudah riset tentang Kelantan dan disertasi saya tentang Kelantan, tentang hudud di Kelantan. Hudud di Kelantan. Iya, di Kelantan. Jadi saya sudah membandingkan antara Aceh dan Kelantan. Oh, menarik itu. Saya tentang itu, jadi tidak asing bagi saya untuk Malaysia ya. Jadi saya Selalu datang ke sini lah ya. iya. Baik, terima kasih atas semua kerjasamanya dan perhatiannya kepada UKM, Pak Irfan, Pak Jafar dan teman-teman yang ada di Indonesia sudah bergabung. Saya bergabung dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, ini mohon maaf mungkin tidak sama ininya bahasanya dengan Fakulti Pengkajian Islam ya. Kemudian seluruh jawatannya, seluruh dosen yang mulia. Terima kasih kepada Prof. Irwan Abdullah dan seluruh tim IAS Sekolah yang mengundang kami untuk dalam acara workshop collaboration research international dan publication di UKM ini. Saya sangat beruntung karena saya yang kedua di ruangan ini. Pada tahun 2017 saya datang ke sini membawa mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Araniri. Nah, kalau tidak salah saya membawa satu jurnal lokal saat itu. Mungkin sudah ada di perpustakaan. Itu edisi pertama. Jadi masih jurnal lokal tahun 2017. Alhamdulillah jurnal itu sekarang berkembang menjadi 2019 itu terakreditasi nasional peringkat 5, kemudian 2019 naik peringkat ketiga, kemudian tahun 2020 naik ke peringkat 2 di Indonesia untuk Sinta 2-nya itu, kemudian tahun 2021 accepted Scopus, dan alhamdulillah jurnal yang saya antar hari itu ke sini yang diterima berdasarkan SJR 2021 menjadi jurnal terbaik nomor 1 bidang hukum di Indonesia dan terbaik 4 di Asia berdasarkan Simago Journal Ranking. Ketika diundang oleh Prof. Irwan Abdullah, saya lagi mencari channel ke UKM
karena channel saya hari itu hilang karena ya, kebetulan saat itu saya menjabat sebagai ketua prodi, sehingga bisa punya banyak jaringan. Tetapi selepas tahun 2018 saya tak lagi menjabat, tetapi saya fokus pada jurnal yang saya kelola, sehingga ketika diundang oleh Prof. Irwan Abdullah, saya ada yang sedikit lucu karena saya pikir yang kami jumpai ini saya belum tahu namanya. Saya mencari yang namanya Ahmad Sanawilo. Saya cari ke kawan-kawan saya alumni UKM, siapa yang mengenal beliau. Saya karena akan ke Malaysia hari ini, saya mencari peluang untuk berjumpa dengan beliau. Rupanya dalam jadwal itu saya tidak tahu, yang saya kenal ujungnya saja dengan beliau Pak Sanawilo, bukan Ahmad Sanawilo, orang yang sama namanya. Tapi alhamdulillah sudah dihubungkan ke beliau oleh alumni dari sini UKM, Lukman Hakim, mantan dekan Fakultas Usuluddin. Beliau sudah menghubungkan saya dan beliau, dan ketika saya meminta sama Prof. Irwan, karena ini kami berjauhan, Indonesia itu terlalu luas wilayahnya, saya di ujung barat Indonesia, beliau ini di Jogja, ini beliau di Jakarta, jadi komunikasi tidak ini. Alhamdulillah beliau berhasil menggabungkan kami dalam acara hari ini. Jadi kami sangat menyambut baik ide seperti ini. Kebetulan saya berencana membuat konferensi internasional. Konferensi internasional yang pertama itu sudah kami laksanakan tahun 2021, karena corona maka itu kami buat online. Jadi ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Nah, hari ini jika diizinkan oleh Fakulti Pengkajian Islam, kami berencana melaksanakan konferensi internasional itu di UKM ini. Jika itu diizinkan, rencana kami itu bulan November. Kami menggabungkan dengan 2 hal. Yang pertama konferensi internasional, kemudian yang kedua rihla ilmiah. Kami dari Banda Aceh, dosen-dosennya itu terlalu lokal. Jadi kami berencana bagaimana jika mereka itu sekalian juga, kami sering menerima tamu dari Malaysia, dari UKM, dari UM, dari UUM, dari USIM. Selalu mereka buat konferensi internasional di Araniri. Jadi kami ingin juga dapat kesempatan, kita semoga diberi kesempatan di ruangan ini, konferensi internasional. Insya Allah seluruh materi yang disampaikan pada konferensi itu kita akan terbitkan di jurnal Samara. Nah, ini tadi saya mencari-cari yang mana yang bidang syariah atau Islamic law. Jadi skopnya Samara itu family law, Islamic family law, family study, Islamic criminal law, customary law, Syariah economic law, Islamic constitutional law, kemudian Islamic comparative law, kemudian anthropological and sociological law, kemudian marriage and gender issue, kemudian history of Islamic family law and Islamic law. Nah, jika diizinkan kami diterima di UKM ini, 1 hari konferensi internasional, ada mungkin sekitar 20-30 orang dosen yang akan presentasi. Ya. Salam kembali Pak Dekan, sudah diterima tadi di BAS. Saya sampaikan salam dari alumni bimbingan beliau, Dr. Lukman Hakim, mantan dekan Fakultas Usuluddin.
Jadi itu hajatan kami, jika diizinkan Pak Dekan, kami mau rencana buat konferensi internasional 1 hari di sini. Cukup di ruangan ini jika kami diterima 1 ruangan, dan kami mengundang ya 6 sampai 10 penulis dari UKM. Tentu saja beberapa bidang tadi ini masuk, misalnya dari tafsir, misalnya dari gender isu. Kami juga menerbitkan radikalisasi dalam kaitannya dengan hukum Islam, tinggal mengaitkan dengan fokus dan skop jurnal kami. Jika itu diizinkan, maka 6 dan sampai 10 penulis dari UKM kita akan terbitkan di jurnal Samara. Jika memungkinkan di 2023 tahun depan sudah terbit. Jadi mungkin itu yang dari kami. Kami sangat berterima kasih kepada Prof. Irwan Abdullah dan tim. Saya dikabarkan oleh Pak Lukman Hakim, Pak Mursyid, di UKM itu orangnya serius. Kalau hanya bawa wacana mereka tidak suka. Maka saya sampaikan bahwa saya cocok dengan UKM kalau seperti itu, karena saya tidak suka wacana. Saya tidak suka ide-ide. Ketika saya datang pertama kali ke sini membawa mahasiswa S1, kemudian membawa jurnal saya, dan kami juga mengundang dosen di UKM ini yang tertarik menjadi reviewer di jurnal kami untuk sama-sama maju bersama untuk kejayaan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung itu saya kira barangkali saya mohon memberikan sedikit input. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Irwan dan semua rombongan dari delegasi daripada IAS Foundation Jogja dan rekan-rekan daripada UKM. Saya mohon maafkan dan tidak dapat bersama awal tadi kerana mengurusin satu sahabat kita yang tidak bisa keluar daripada imigrasi, iaitu Pak NC daripada Ambon, dan beritanya tidak berapa baik. Jadi itu beritanya, saya tidak dapat bantu. Setakat itu di Bapak Imigrasi tadi, Kepala Imigrasi mengatakan kalau 5 bulan itu bisa mungkin boleh masuklah, tapi 1 bulan itu tidak bisa. Jadi Pak Yanci akan pulang ke Jakarta hari ini dan diberi amanah pada Prof. Irwan menjaga ibu. Katanya begitu. Itu amanahnya besar, Pak. So, itu saja. Dan apa kita akan berjumpa lagi dengan Pak Yanci. Itu saja dari saya. Terima kasih. Maaflah saya tak dapat bantu. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati ini Bapak Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, Kepala Pusat Kajian Usuluddin dan Filsafat, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini, Prof. Irwan yang sudah mengajak kami dalam rombongan muhibah sehingga bisa bersua dengan para cendekiawan Muslim seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sehingga bagaimana bisa memajukan penelitian dan publikasi pada 2 negara, baik Indonesia ataupun Malaysia, karena memang
yang disyaratkan oleh oleh regulator serta standar-standar. Pada kedua negara memang perlu adanya kolaborasi untuk pertama kali kenalkan, saya Eri Haryanto, Pak Ibu, dari YIN Madura, jadi dari Pulau Madura, Jawa Timur ya, Jawa ya, karena sudah ada Suramadu itu menyatu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau kalau ke Jogja bisa mampir ke Madura tanpa harus pakai ferry Pak, sudah ada jembatannya. Terus saya sebagai editor-in-chief jurnal Al-Ihkam, jurnal yang sudah terexpose tapi lebih awal Samara. Jadi Samara setelah Samara Ihkam, baru Ihkam, dan terakhir Juris nanti ya. Jadi ada 4 yang semoga nanti bisa berkolaborasi dengan jurnal-jurnal yang ada di Malaysia, khususnya dari jurnal UGM ya. Terus kami juga sebelumnya saya juga sebagai wakil dekan di Fakultas Syariah, dekan bidang akademik hampir lebih dari 10 tahun, dan memang ada dari tempat kami ada 2 atau 3 orang, tapi ternyata discontinuous kalau di sini. Baru kami meluluskan di Universitas Internasional Malaysia. Jadi kemarin ada yang namanya Bu Zul, ini salam untuk Pak Prof. Sofyan dan Bu Ilya ya, Bu Ilya. Beliau juga sudah sempat di sini, tapi katanya lebih sulit adminnya ya, tegasnya di admin ya. Nah itu. Terus yang kedua, saya sekarang ada di posisi sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan perlu dikenalkan juga Bapak Ibu, karena kami mendapat mandat namanya YIN Madura untuk 5 tahun ke depan nih, kami mengkhususkan untuk penelitian pengabdian itu terkait dengan kemaduraan, baik itu terkait dengan lokusnya, orangnya, ataupun budaya. Mulai yang ada di Madura, ada di Tapal Kuda di Jawa Timur, sampai yang terjauh di Arab, di Kuala Lumpur ya? Di Kuala Lumpur, monggo. Jadi kalau ada kajian-kajian Orang Madura. tentang budaya ataupun orang Madura yang ada di Malaysia, kami punya para pakar, punya para ahli yang juga bisa untuk sharing data ataupun analisis tentang teori-teori kemaduraan. Memang sangat spesifik ya Bapak Ibu, tapi mungkin ada ya, karena Madura sebagai entitas ini kelihatannya selalu ada di mana ada keramaian, selalu ada Madura ya. Mungkin itu yang, jadi kalau ada kajian tentang Madura mohon kami ajak. Tapi juga saat ini juga kami sedang melakukan penelitian tentang sudah berjalan tentang pelaksanaan Diska, pembatasan usia nikah di Malaysia dan di Indonesia. Ini sedang berjalan, dan kami juga melakukan riset. Ternyata kesimpulannya, risetnya ya, kalau di Pak Prof Irwan, ternyata Malaysia lebih tegas untuk melaksanakan syarat pembatasan pernikahan anak, sehingga dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun. Beda dengan di Indonesia, makin ada undang-undangnya bahkan semakin naik. Ini kan dia. Terus yang kedua, untuk Al-Ihkam, saya set kata Malaysia itu hampir ada 20 penulis, tapi memang belum ada dari UGM Malaysia. Semoga dengan hadirnya kami, dari 20 itu separuhnya bisa dari
dari sini, dari yang hadir atau sini, dan tentu harapan Bapak Rektor serta apa Ibu Dekan juga ada tulisan dari YIN Madura yang bisa diterbitkan di jurnal-jurnal fakulti ini, sehingga yang ngisi bukan universitas dari setiap edisi ada selalu Malaysia, tapi belum ada yang dari UGM. Kalau ada UGM mesti saya sebutkan inisial atau nama, ternyata tidak ada. Hingga mohon bantuannya untuk disuntikan, untuk disampaikan ke kawan-kawan, dan insya Allah nanti di bulan Maret sudah muncul key-nya, Pak. Kalau di Scopus itu sudah key 2. Kalau diklik di Scopus itu sudah key 2, tapi belum ada SIN. Insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lamanya akan ada. Dan kami prioritaskan nanti di terbitan bulan Juni 2023, karena memang kami menerbitkan artikel dari Malaysia itu ya menerbitkan, tapi kalau kita hadir di sini kan berarti ada feedback yang itu tentu akan bermanfaat untuk institusi dan kawan-kawan dosen yang ada di YIN Madura. Untuk tema, Pak, untuk tema kami tentang jurisprudence, Islamic jurisprudence, atau juga tentang kajian-kajian kedaerahan, budaya-budaya lokal yang ada di Malaysia, Brunei. Jadi kalau tidak tentang Islamic jurisprudence, maka kajian-kajian lokal daerah itu yang kami prioritaskan, karena pada dua hal itu yang menjadi skup dari jurnal kami tentang budaya lokal. Dan terus selanjutnya tentu kami menginginkan kerjasama bukan hanya di jurnal nanti, tapi dalam bidang penelitian, pengabdian, atau hal-hal yang lain nanti bisa memperkuat posisi YIN Madura ataupun UGM. Dan sedangkan YIN Madura ini, Pak, di target kementerian dalam 2 tahun ini sudah harus beralih status ke UIN, sehingga mau tidak mau kerjasama dalam bentuk konferen itu ataupun dalam publikasi ilmunya sangat diperlukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fakulti Pengajian Islam UGM, yang saya hormati pula Prof. Turun Abdullah, delegasi kami dari Scholar, dan para profesor di Fakulti Pengajian Islam, kemudian para tutor, serta seluruh rekan-rekan rombongan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua telah diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini walaupun dari berbagai penjuru yang sangat jauh, terutama seperti saya dari Papua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena telah membawa kita, memberi pencerahan dalam ajaran Islam, sehingga kita masih tetap dalam rahmat Islam sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya kami dari YIN Papua, di sini kebetulan ada 2 orang. Saya dalam rekam riset saya selalu melakukan riset di pesisir Papua, dan untuk di pedalaman itu ada teman saya Pak Yamin yang sering meriset sampai dengan orang-orang suku Dani di Papua. Nah, kalau berbicara tentang konflik di Papua, nah ini memang saat ini
secara nampak tidak terlihat, tetapi banyak hal yang ketika tidak kita ingatkan dalam bentuk riset-riset ini bisa akan terjadi kemungkinan. Nah, masalah terkait dengan keragaman antara Islam dan agama lain di Papua, saya tahun yang lalu di tesis saya itu saya pernah menulis tentang satu tugu tiga batu, di mana ada kerjasama antara tiga agama di situ, dan itu merupakan tradisi yang terbangun di masyarakat Fak-Fak Papua Barat. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini walaupun beberapa konflik ketegangan antara agama terjadi misalnya seperti di Ambon waktu itu, tetapi tidak merambat sampai dengan di daerah-daerah yang dekat dengan itu. Nah, kemudian saya juga adalah ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat di IAIN Fatahul Papua yang berkedudukan di Jayapura. Kami baru saja menyelenggarakan pengabdian dalam bentuk moderasi beragama, di mana seluruh perguruan tinggi agama Islam dan beberapa perguruan tinggi agama Kristen semua berkumpul di Jayapura dan melakukan kegiatan bersama di Papua. Dan selama 40 hari mereka mengabdikan diri membangun kerjasama dengan masyarakat yang berbeda-beda tadi, sehingga kita ingin membuktikan bahwa warna manusia itu ya walaupun berbeda akidah, tetapi sebenarnya tujuan hidupnya satu, bagaimana menciptakan harmonis dalam kehidupan, itu yang paling penting. Nah, kemudian masalah riset itu sebenarnya sangat banyak di Papua ya. Terakhir saya meriset terkait dengan bagaimana generasi muda Islam di tengah-tengah arus globalisasi atau arus penetrasi perusahaan-perusahaan global, misalnya di daerah Teluk Bintuni, perusahaan yang sangat besar menawarkan berbagai kemudahan pekerjaan kepada generasi muda, sehingga anak-anak usia sekolah yang badannya akan sedikit besar tanpa syarat diterima di perusahaan, padahal itu memutus masa depan mereka dari sisi pendidikan. Nah, itulah yang kami coba untuk melakukan riset dan mencari solusi supaya masa depan mereka ini bisa cerah. Di perusahaan kalau mereka tidak mengenyam pendidikan, maka tempat mereka menjadi cleaning service atau security di perusahaan, sementara orang yang berpendidikan itu bisa mendapatkan job-job yang lebih tinggi. Nah, kemudian terakhir ada riset-riset lokal, khususnya masalah tradisi dan budaya, itu memang di Papua sangat kaya dengan itu, maka kita memang butuh kolaborasi ini penting. Nah, kami juga mungkin bermohon kepada mereka untuk kalau bisa biar lebih mengintensifkan hubungan ini. Saya sudah menyiapkan beberapa dokumen untuk melakukan kerjasama. Mungkin setelah ini bisa saya minta waktu untuk itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Yang kita muliakan Dekan Fakultas Pengkajian Islam sama Prof. Jambari, pimpinan rombongan kita Prof. Irwan, bersama rekan-rekan yang satu misi. Seterusnya para wakil dekan di Timbalan ya, Timbalan dekan dan para pejabat di Fakultas Pengkajian Islam beserta doktor dan guru besar
Perkenalkan, saya Zainuddin dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat, Padang. Baru saja beralih status dari IAIN Batu Sangkar menjadi UIN Mahmud Yunus. Sekaligus saya juga diamanai sebagai Dekan Fakultas Syariah di UI Mahmud Yunus, yang juga ini seperti Prof. Ahmad Sanawari diamanai sebagai editor in chief di jurnal Juris yang paling muda dalam waktu dekat ini di bidang hukum syariah, terindeks di Scopus sekitar di akhir Juli kemarin. Masih baru sekali. Alhamdulillah. Pertama tentu kita berbahagia sekali dalam pertemuan ini yang bertemu dengan orang-orang hebat, terutama dari bapak-bapak di UKM dan khususnya di Fakultas Pengajian. Sebetulnya antara Batu Sangkar dengan UKM ini sudah lama menjalin kerjasama. Malah Bapak Rektor kami itu alumni UKM, Bapak Profesor Dr. Marjoni Imamora, saudaranya Bapak Ali Umar, adiknya gitu. Kakak dari Pak Marjoni itu dosen di UKM. Kalau saya tidak silap, mudah-mudahan saya tidak silap, dia jurusan fisika. Jadi yang jadi rektor UIN adalah doktor fisika. Kemudian wakil rektor kami juga alumni di sini, Bapak Epi Chandra, bersama Bapak dekan, salah seorang dekan kami juga alumni di sini, Bapak Dr. Rizal. Dua-duanya adalah alumni Fakultas Pengajian Islam, jurusan syariah kalau saya tidak salah. Dan barusan dia kontak saya, titip salam sama Pak Dekan, sama Bapak Prof dan para dosen-dosen yang di sini. Alhamdulillah. Di tahun 2004 saya juga pernah menghantar mahasiswa ke sini, tapi sudah lama sekali. Waktu itu saya masih bertugas di IAIN Bukit Tinggi. Saya antar 11 orang mahasiswa, dititipkan selama 3 bulan di sini berkuliah. Ketika itu kita berharap bisa ada semacam pengakuan dari seluruh mata pelajaran yang diikuti di sini. Alhamdulillah mereka itu sukses. Saya antar kemari dan saya jemput begitu. Dan tentunya kerjasama yang seperti ini dalam kebersamaan kita hari ini nampaknya masih perlu kita lanjutkan ini, Pak Dekan. Kita Batu Sangkar memang beberapa tahun ini dosen mungkin tidak ada yang masuk melanjutkan studinya di sini. Begitu juga mahasiswa seperti disampaikan oleh Pak Wakil Dekan bidang kemahasiswaan tadi ya. Kalau sebabnya mungkin ya tentu kita sulit juga menduga sebelum kita menetapkan penelitian. Tapi setidak-tidaknya mungkin alumni di sini mungkin sudah bisa memberikan pencerahan di sana, gitu. Sehingga mereka juga sudah merasa bahwa mereka itu di UKM bersama dengan alumni di UKM. Gitu. Tapi itu tentu tidak menutup kemungkinan kita akan kembali untuk melakukan apakah pertukaran mahasiswa, dosen dan lain-lain sebagainya gitu. Memang kemarin itu kita ada konferensi bersama, tetapi tidak dengan UKM, tapi dengan USIM. Kemarin itu Bapak Rektor rencananya mau kemari ke sini untuk melakukan MOU bersama Rektor UKM. Tapi karena masih kita terbatas
mendapatkan izin dari kementerian, sehingga para pejabat di Kementerian Agama khususnya para rektor itu belum diizinkan keluar negeri. Jadi rencana saya juga sekarang mau MOU dengan Pak Dekan. Ini tergantung nih nanti apakah bisa kita lanjutkan. Sebelum dulu sudah pernah ada MOU di tahun 2015 kalau tidak salah ya, sama Bapak Rektor yang lama. Tapi kalau itu masih bisa kita lanjutkan, ya kita berharap tentu bisa kita buat MOU antar dekan di Fakultas Pengkajian dan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar gitu. Besok ini mungkin 2022 kita 2023 kita akan merencanakan konferensi internasional yang kita sudah yang ketiga ini. Kita konferensi internasional tentang hukum, syariah dan hukum. Udah 2 kali dengan USIM. Kita berharap yang ketiga ini mungkin kita dengan UKM, khususnya Fakultas Pengkajian Islam. Kalau ini nanti kita bisa sepakati, saya juga mungkin seperti Pak Mursyid tadi, mungkin kita bisa lakukan di sini, atau kawan-kawan dari UKM datang ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Batu Sangkar, untuk kita bisa undang, apakah sebagai narasumber atau sebagai peserta partisipan dalam konferensi internasional ini. Itu tentu ini perlu kita sepakati seperti dikatakan oleh Pak Jawari yang tadi sudah disampaikan gitu. Khusus tentang jurnal juris, sebenarnya juris ini sudah cukup lama. Volumenya sudah volume yang ke-21 tahun ini. Cuma mungkin karena pengelolaannya selama ini belum diseriusi begitu, sehingga kita baru mendapatkan pengakuan nasional Indonesia itu pada tahun 2018 untuk di Sinta 4. Ini level 4 kita baru dapat. Sekalian waktu itu kita juga siapkan untuk pengajuan ke Sinta 2. Kita juga ajukan ke Scopus. Jadi di 2020 berpacu di Sinta 2 dan di Scopus. Sama-sama diajukan. 2 bulan dalam usia Sinta 2 akhirnya diterima di indeks oleh Scopus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami rasanya membayangkan ini sesuatu yang nikmat yang luar biasa, karena bisa mengikuti senior-seniornya di Samara. Kalau dari segi umur mungkin senior, tapi senior Scopusnya Samara yang Kami baru 6 tahun. Ya. Ini udah 21 tahun. 20 tahun. Jadi senior umur dengan senior indeks itu berbeda ya. Ya alhamdulillah. Untuk itu tentu karena juris namanya, juris ini masih relatif baru, butuh penanganan yang serius. Kita di Indonesia sudah berkolaborasi kemarin dalam pembicaraan kita antara Jakarta, Aceh, Madura, itu insya Allah siap untuk berkolaborasi, apakah dalam bentuk reviewer, kemudian pertukaran artikel dan seterusnya gitu. Begitu juga nanti di dalam pengelolaan. Cuma tentu hari ini kita akan menseriusi lagi kalau ini bisa kita kolaborasikan dengan Islamic Talk-nya Pak Ahmad Sanawari ya. Tentu ini akan memperkuat lagi nanti bagaimana keberadaan Scopus kita itu semakin lebih hebat dan lebih kuat keberadaannya gitu. Oleh karenanya nanti tentu kita buat kesepakatan seperti apa bentuk-bentuk dari peningkatan kualitas dari jurnal kita itu. Ini mungkin yang sangat penting sekali, karena memang di Scopus ini kelihatannya kalau kita tidak seriusi nanti bisa turun kelas lagi dia, karena banyak Scopus yang kita temukan sudah naik ke atas terjun ke bawah. Jadi kita maunya naik gitu. Naik ya. Jadi oleh karena itu perlu mungkin di sini kita kita dorong mungkin melakukan citasi terhadap
jurnal-jurnal kita di Indonesia gitu, dari mungkin setidak-tidaknya empat-empatnya ini bidang syariah dan hukum ini. Jadi ketika dia sudah saling citasi nanti yang mudah-mudahan akan meningkatkan SGR daripada jurnal kita itu. Kalau tidak bersama kita besarkan, ya mungkin orang lain belum tentu akan membesarkan kita. Inilah yang kita harapkan dengan kehadiran kita pada kesempatan ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin secara lebih detail nanti kita bisa berdiskusi. Dan terakhir mungkin bisa kita tentu membangun memiliki kontak masing-masing mungkin dengan Pak Dekan, dengan bapak-bapak yang ada di terincir yang lain. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak sampai inilah. Terima kasih Majelis yang mulia Profesor Sunal Ahmad Sunawari yang telah membebaskan saudara kami. Tadi malam informasi jam 11 kami tak boleh datang ke sana kan? Ini sudahlah kita serahkan pada Prof. Sunawari dan berhasil. Diplomasinya memang lain. Selain diplomasi darat, mungkin diplomasi langit ya. Kalau kemarin kami mendengar cerita kawan-kawan yang mengelola jurnal Scopus ini, ternyata doa luar biasa. Pak Musid ini banyak sekali doa. Dikirim doa dari ujung timur sampai ujung barat. Sehingga Scopus lulus paling pertama. Saya mengelola jurnal politik, sosial politik. Dugaan saya kurang doa. Tak bisa Scopus ya. Oke. Saya dengar semuanya dari UIN semua full doa, akhirnya full Scopus. Kalau kami minta Muhammadiyah profesional ini, mungkin bid'ah. Kurang doa, kurang tawasul juga. Alhamdulillah saya senang sekali. Waduh, Prof. Irwan guru saya dan kawan-kawan semua, saya para timbalan dekan, calon dekan calon rektor pula lah. Lalu kawan-kawan dari dalam negeri ini banyak sekali. Yang sebagian besar itu sudah saya kenal, tapi sebagian kecil belum saya kenal. Ada banyak nama Yainuddin. Ternyata Pak Yainuddin ada sini, ada Yainuddin yang Pontianak lah. Ya, ada Yainuddin yang di luar sana. Itu yang saya belum kenal. Saya alhamdulillah juga sudah termotivasi juga terbantu oleh Prof. Sunawari ya. Salah satu artikel kami bersama Prof. Iman dari JIT itu, sehingga bisa lah jadi salah satu dari sekian banyak syarat yang disyaratkan oleh Malaikatul Maut yang untuk menjadi guru besar. Malaikatul Maut di Indonesia itu para penjaga, penilai angka kredit itu lebih ngeri daripada Israel juga. Dan para editor in chief ini adalah bagian dari salah satu Malaikatul Maut. Apakah tulisan itu dinaikkan atau diturunkan? Maka kami senang sekali nanti dari ujung sana, dari Madura, dari Batu Sangkar, dari UIN Jakarta, kawan saya Pak Hamamiyada, lalu kemudian Pak Mursyid, lalu Pak Sunawari. Ini betul-betul kayak Malaikatul Maut dah, Israel lah itu. Tingkatannya sedikit saja di bawahnya. Dia bilang oke, naik, turun. Saya tentu saja, kebetulan saya saat ini diberi amanah oleh universitas untuk timbalan dekan di Fakultas Pascasarjana. Semua tadi yang disampaikan kan undang dengan sangat seronok.
kami undang. Dengan sangat bergembira saya undang Bapak Ibu satu, saya undang Prof. Nawari, Prof. Jafari untuk menjadi external examination. Oke. Lalu kemudian menjadi visiting lecturer, visiting professor. Boleh 1 bulan, boleh 1 semester. Tapi terlalu lama lah 1 semester kan. 1 semester tinggal di Jogja 1 minggu aja, terlalu lama. Nanti kembali 1 minggu kan. Ke Aceh 1 minggu, Papua 1 minggu, pulang-pulang nama lari ya. Jadi visiting professor kami undang Prof. Jafari, Prof. Nawari, lalu kemudian teman-teman semua dosen untuk visiting lecture. Kami punya program itu. Yang kedua adalah untuk joint research. Sangat berterima kasih bila semua dosen, profesor di sini dan kawan-kawan yang ada di Indonesia tentu pula lah ya bisa joint research bersama. Di Fakultas Pascasarjana tempat saya itu ada 14, 3 Islam, lainnya tidak Islam. Iya, program studi 3 Islam, lainnya ahlunar, ya gitulah. Sosial politik, ya, hubungan internasional, termasuk hubungan intim di sini juga ada, ya. Lalu law, lalu rumah sakit, hospital, lalu kemudian nursing, lalu engineering, apa lagi ya, engineering. Islam itu apa sih? Islam ini malah lupa ya itu. Politik Islam, psikologi Islam, pendidikan Islam. Lalu baru itu manajemen, dokter manajemen, lalu kemudian master of management, lalu kemudian accountants. Jadi ada 14. Silakan Bapak Ibu, apa yang jalan boleh lah. Manajemen Islam boleh, psikologi Islam boleh, engineering Islam boleh, mana aja boleh lah. Nah, director dari Pascasarjana itu atau dekan Fakultas Pascasarjana alumni sini UKM, alumni UKM engineering. Cuma, yang menarik adalah di Fakultas Pascasarjana tempat saya itu director itu alumni engineering, tak ada tulisan engineering. Ya, itu kan menarik kali ya. Tak ada tulisan tapi ada situ. Maka saya buatkan untuk ada, biar recognizing jelas. Itu penting kan? Masa tidak ada program studinya ada itu, pusing kita. Sekarang ada, udah jadi 14. Silahkan Bapak Ibu yang dari UKM ini bisa riset kolaborasi. Lalu tentu saja adalah kolaborasi dalam hal artikel penerbitan, seminar internasional boleh. Kami boleh undang juga Bapak Ibu dari UKM ini, terutama adalah Fakultas Kajian Islam untuk International Conference Graduate Program. Jadi khusus untuk para mahasiswa. Kalau yang dosen-dosen boleh juga situ, tapi ini khusus mahasiswa. Kami dulu pernah selenggarakan tahun 2019, habis itu COVID datang. Kita tak boleh selenggarakan. Pakai daring rasanya capek sekali. Kita lihat komputer 6 jam, 7 jam, mata sakit. Nah, menarik pula rasanya. Tapi ya sudahlah. Itu insya Allah kita akan buka kembali untuk International Conference Graduate Program. Jadi untuk mahasiswa ya, postgraduate program. Di situ bolehlah mahasiswanya. Penerbitan bersama artikel, tukar menukar, berkongsi, Prof. Nawari, Prof. Jafari. Kita mesti berkongsi, bersindiket, model Yahudi gitu-gitulah, sekilas. Prof. Nawari nulis bersama lecture kami nulis bersama situ dan semua. Harus begitulah kita berkongsi, bersindiket ala Rusia, ala Yahudi macam-macam lah. Nggak apa-apa kan? Kita singkirkan yang begitu. Ini tidak melanggar akidah saya kira ini. Ini dalam rangka menguatkan akidah. Bersindiket untuk berkuat Melayu kan? Itu Pak Nawari. Dan kami undang untuk visiting professor.
tak usah lama, mesti segera nih. Saya kira begitu saja ya, Pak Suhase dan Pak Hasil dengan kawan Pak Prof. Iwan Abdullah, beliau guru saya, Prof. Junawari dan teman-teman yang lain. Kami undang untuk nulis bersama, riset bersama, exam bersama, lalu macam-macam. Lalu kemudian berkunjung mahasiswa lain pula, bermain bersama juga boleh, football bersama boleh pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih semua atas pandangan, cadangan, usulan dan juga ruang-ruang. Berdasarkan perbincangan tadi, kita nampak banyak peluang yang perlu kita manfaat dan kita terokai semaksimal mungkin. Sama ada joint research-nya, penulisan bersamanya, joint supervision-nya, kita juga boleh fikirkan selaku external examiner. Mungkin lepas ini kita perlu mendapatkan resume daripada kalangan dosen-dosen sama dari dua pihak, UKM dan juga daripada pihak Indonesia untuk memudahkan rangka kerja kita. Baik, jadi saya rasa itu untuk sesi yang pertama. So selepas ini kita akan ke sesi yang kedua, iaitu bersama dengan pusat-pusat apa dipanggil saya, prodi, ketua pengurusi pusat yang lain pun akan datang dalam 11.30 ini untuk bersama-sama membincangkan gerak kerja lanjut antara kita. Jadi saya serahkan kepada Bapak Dekan. Terima kasih Prof. Diawari. Untuk setengah jam nanti sebelum kita makan siang, saya menjemput juga daripada ketua-ketua prodi, pentadbir fakultas ini, daripada pelbagai prodi untuk bersama. Okey, setengah jam. Kalau ada apa-apa yang boleh didiskus.